Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, kali ini bertemu kembali dengan saya Zimamul Wafi dalam podcast Sumbu Inspirasi, selalu menginspirasi. Yang kali ini kita akan berbicara tentang menyongsong Ramadan dan tradisi sebelum Ramadan. Dan kita kali ini sudah hadir bersama kita narasumber, yaitu Kiai Solahuddin Mansur. Selamat pagi, Kiai. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah sudah bersama dengan semuanya. kita. Kiai, kali ini kita sapa dulu teman-teman dari Sahabat Inspirasi, yaitu dengan gerakan selalu menginspirasi, ya. Jadi kalau nanti saya bilang sumbu inspirasi, selalu menginspirasi, gitu ya. Mari kita coba dulu. Sumbu inspirasi, selalu menginspirasi. Itu tagline kita. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa, ya, Bapak Kiai Haji Solahuddin Mansur. Beliau Rois Suriah PCNO Kota Yogyakarta dan juga di KUA Ngampilan sebagai penyuluhnya. Ini Kiai, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang menyongsong Ramadan, ya. Karena pada hari ini kita tinggal 20 harian lagi untuk bisa bertemu dengan bulan yang penuh suci dan juga penuh kita harapkan karena pahalanya sangat besar, gitu ya. Untuk mungkin untuk membangun suasana kita menyongsong Ramadan ini harus kita siapkan bagaimana, Kiai, untuk kita meraih Ramadan ini nanti agar di bulan Ramadan kita siap-siap, gitu ya. Mungkin bagaimana, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi dimanapun berada, kabar baik tentu untuk semuanya. Dan tidak lupa untuk selalu memohon dan berdoa agar senantiasa kita diberinya bulan Sya'ban ini bulan yang memberikan keberkahan kepada kita, dipanjangkan usia kita, hingga kita nanti bisa bersama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berbicara tentang menyongsong Ramadan, itu adalah memang bukan hanya berbicara tentang tradisi, tetapi adalah berbicara tentang sunnah Nabi. Yang Nabi di dalam menjelang bulan Ramadan itu juga melakukan persiapan-persiapan untuk menyambutnya. Logikanya di mana? Bulan Ramadan itu syahrun azimun. Bulan Sya'ban itu syahrun azimun. Bulan Rajab juga syahrun azimun. Bulan Sya'ban itu syahrun azimun baina syahraini azimaini. Oleh karena ketika datangnya bulan Ramadan, bulan yang agung ini, ibarat kita sedang ketamuan tamu yang agung, tentu akan kita sambut tamu agung itu dengan sebaik-baiknya. Ketika menyambut datangnya, tentu kita persiapkan apa yang kita lakukan dalam penyambutan itu. Begitulah Ramadan. Oleh karenanya, Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam bulan Sya'ban, Nabi itu sudah melakukan banyak ibadah-ibadah yang sebagaimana dilakukan di dalam bulan puasa Ramadan, Mas Imam. Seperti Nabi memperbanyak puasa. Dan disebutkan dalam beberapa literasi itu, Nabi berpuasa sunnah. Itu yang terbanyak dalam satu bulan itu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, ya. Di bulan Sya'ban.
Jadi persiapannya sebelum Ramadan ya untuk puasanya. Ya menyambut toh. Menyambutnya ya. Kalau orang mau main sepak bola, kira-kira ini pemanasannya. Iya, pemanasan. Maka sudah mulai kemudian Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan bahkan disebutkan Nabi berpuasanya itu hampir sepenuhnya di bulan Sya'ban, illa qalilan. Hanya beberapa sedikit hari yang Nabi tidak puasa di bulan Sya'ban. Ada hadis yang menyebutkan Nabi itu puasanya seakan-akan Nabi itu melakukan puasa yang terus-menerus, tidak berbuka seakan-akan begitu. Dan ketika Nabi berbuka beberapa hari ya tampak Nabi tidak tampak kalau Nabi berpuasa. Oleh karenanya kemana arah Nabi berpuasa di bulan Sya'ban itu? Arahnya adalah bahwa puasa itu menata rohani. Puasa itu beberapa sabda Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwa puasa itu adalah as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah mengolah rohani, mengolah qalbiyah, agar muncul nilai-nilai kesabaran, dan itu sangat efektif. Oleh karenanya ketika dimaknai bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang kita diperintahkannya untuk menyongsong dan menyambut bulan Ramadan, sebagaimana dicontohkan Nabi tadi, maka beberapa hal bisa dilakukan dan beberapa hal terbiasa sudah berjalan di masyarakat kita dalam bentuk tradisi atau budaya. Kenapa begitu? Kenapa ada budaya? Kenapa ada tradisi? Karena memang namanya agama itu tidak bisa terlepas dari budaya. Tradisi. Tidak bisa agama itu dipisahkan dari budaya. Tradisi masyarakat. Ya, dalam tanda kutip, dalam pengertian budaya yang dalam tanda kutip seluas-luasnya. Contoh misalnya ibadah sholat. Tidak bisa dilepaskan dari budaya. Di tempat lokal masing-masing. Dalam hal apa? Campur tangan budayanya. Sholat itu harus menutup aurat. Bentuk di dalam menutup aurat bisa berbeda-beda. Kalau orang Arab Timur Tengah ya pakai baju gamis. Ya, gamis yang besar. Ya, kalau di masyarakat kita mungkin pakai baju koko gitu. Kita koko ada udah cukup. Mungkin Eropa pakai jaket kalau musim dingin. Pakai celana, kalau kita pakai sarung. Ini budaya nih. Nyambung dengan salat ibadah. Lalu agama juga beriringan bersambung dengan budaya yang lain. Misalnya urusan seni suara misalnya. Azan itu kalimatnya baku. Tapi lagunya bisa berbeda-beda. Ada lagu Ros, Nahawan, dan sebagainya. Ya, ada Ros, ada Nahawan. Sekarang ada lagu pakai langgam Jawa. Lah itu. Identik dengan Jawa. Ya, muncul juga akan beriringan dengan itu. Gitu. Zakat misalnya. Nabi itu tidak pernah mengeluarkan zakat pakai beras. Tidak pernah. Enggak pernah. Pada zaman dulu belum ada ya. Tidak pernah, tidak ada. Arab itu beras tidak ada. Adanya kurma. Ya kurma. Lalu oleh para ulama disimpulkan bahwa zakat fitrah itu dengan minquti baladihi. Menggunakan budaya. Makanan pokok dari wilayah negara masing-masing gitu. Maka akhirnya bentuknya kemudian memunculkan potensi lokalnya.
bersambung dengan peribadatan itu. Sebagai supporting dari jalannya sebuah ibadah itu. Begitu juga ketika mau menyambut bulan Ramadan. Ketika ada olahan-olahan rohani, maka banyak lalu kemudian masyarakat Jawa itu memvisualisasi sebuah nasihat atau doa. Dan itu lagi-lagi para salafus saleh dulu atau para wali-wali yang ada di tanah Jawa ini lalu kemudian memunculkan kreativitas lokal untuk menyapa, untuk memberikan nasihat, bahkan memberikan doa. Banyak lalu visualisasi doa itu akhirnya berwujud sebuah tradisi. Dan visualisasi doa itu pernah dilakukan oleh Nabi, Mas. Visualisasi yang seperti apa ya yang dilakukan oleh Nabi waktu itu? Dalam hadis disebutkan Nabi itu pernah sebelum berdoa untuk penghuni alam kubur, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, Nabi menyuruhnya mengambil pelepah kurma, dibelah jadi dua, ditancapkan diletakkan di atasnya. Atasnya makbarah itu, dan Nabi berdoa. Dengan visualisasi. Seperti itu ya. Ya. Apakah Nabi tidak cukup kemudian melafalkan dan memanjatkan doa? Cukup sebenarnya. Tetapi Nabi melakukan juga dengan visualisasi dan itu kurma di sana. Pelepahnya kurma itu memang jadi tumbuhan khas sana gitu ya. Jadi pakai pelepah kurma ya. Sama kurmanya. Ya Allah, selama pelepah kurma ini masih basah, ampunilah ahli kubur ini. Tapi intinya bukan pelepah kurmanya. Intinya adalah doanya itu. Doa. Dan memvisualisasi doa di dalam sebuah potensi lokal di sana. Pelepah kurma itu. Medianya pelepah kurma itu. Ya, masyarakat Jawa, masyarakat Muslim Nusantara, itu kan potensi lokalnya beragam juga ya. Bahkan banyak juga. Banyak sekali. Iya. Jadi wilayah Jawa pun sama di Nusantara juga berbeda-beda ya. Nusantara itu banyak sekali ragam untuk kemudian menyambut visualisasi dalam sebuah doa dan harapan, dan itu makosidnya adalah sebuah ibadah. Makosidnya adalah supporting dalam ibadah, termasuk Ramadan. Di masyarakat Jawa di dalam menyambut Ramadan kan bentuknya banyak, itu ada apa saja gitu kan? Ada nyadran ya. Ada nyadran tersebut ya. Ada juga kayak selamatan, ada dengan sebelum Ramadan, ada apeman, gitu kan? makan bersama, di ziarah bersama terus makan bersama, itu juga menjadi tradisi tersendiri di wilayah tersebut. Tapi seperti tradisi tersebut itu yang tadi sudah dilaksanakan Nabi berarti tidak bertentangan ya dengan sunnah Nabi gitu ya berarti. Bahasanya kan lagi-lagi kembali di awal bahwa hal ini memang bukan sebuah pertentangan atau tidak bertentangan. Gitu. Tetapi bahwa sebuah budaya itu akan mendampingi dan mengiringi ibadah dari perjalanan ibadah seseorang di dalam pelaksanaannya gitu. Bahkan tidak bisa dilepas. Nah, sebagaimana tadi budaya di dalam bentuk pakaian, budaya di dalam bentuk seni suara gitu. Begitu juga ketika ada apeman gitu. Ya tentu kalau dalam bentuk apemnya tidak akan muncul di tanah Arab gitu. Karena berbeda ya, berbeda wilayah. Ya di sana nggak ada tepung beras juga nggak ada. Ya. Apem cuma jadi Jawa aja. Makanan yang dalam bentuk seperti itu tidak muncul di sana. Di Eropa juga tidak akan muncul. Eropa malah roti ya. Nah, maka akan lagi-lagi bahwa ketika memvisualisasikan dengan sebuah harapan dan doa, bahkan sebuah iktibar pelajaran itu, maka banyak lalu divisualisasikan dengan sebuah perlambang-perlambang dalam banyak bentuk itu.
Termasuk ketika misalnya apeman. Apeman itu bukan hanya sekedar apemnya. Iya. Kalau hanya apemnya, Mas Imam, Iya. maka tidak usah nunggu ruah. Iya, harus Kalau hanya makanannya tinggal gitu. makan aja kan. Di pasar-pasar Iya, tiap hari banyak. ada apem gitu. Iya, tidak harus nunggu sebelum Ramadan ya. Tidak usah nunggu di bulan Sa'ban. Iya. Tapi ketika apem ditaruh di bulan Sa'ban, pasti ada makosidnya. Iya. Pasti ada sesuatu yang mau digapai oleh Iya. para masih dulu. Iya. Dari satu event berapeman itu. Iya. Gitu. Contoh misalnya, orang nyadran itu menunya pasti ada apem. Apem itu gandengannya ada kolak, Iya, ada ketan. ada Gitu ketan, kan? iya. Dan itu ada makosidnya juga. Iya. Ada Apa dulu itu? saya pernah mendengar dari beberapa orang itu menyampaikan ketika pemaknaan apem kolak ketan itu adalah bagaimana masyarakat itu diberikan satu dorongan untuk membangun hubungan bermasyarakat dalam tatanan yang baik gitu. Salah satunya adalah kebaikan itu ketika seseorang masyarakat dengan satu yang lainnya itu membangun silaturahim, menghilangkan rasa dengki, ada benci, ada dendam gitu. Padahal sebagai manusia tentu tidak ada orang itu tidak pernah salah gitu. Kecuali satu nabi saja. Tapi kalau kita, apalagi bermasyarakat model kita di masyarakat Nusantara ini, masyarakatnya kan guyup, bersosialisasi setiap hari gitu. Melakukan komunikasi dalam keseharian, di dalam ruang-ruang sosial kemasyarakatan itu tampak betul itu. Maka pastilah seseorang ada kesalahan ya. Gesekan, ada ketidakcocokan, ada ucap kata atau tingkah laku yang kurang berkenan itu. Maka ketika harus menyampaikan bahwa manusia itu bersalah harus maaf-maafan, pakai dasar satu hadis al-insan makhluk khata' wan nisyan gitu kan. Semua manusia itu pasti ada salah dan khilaf, lupa gitu kan. Betul. Pada sama. Nah, untuk memberi pelajaran dalam kalimat pengucapan hadis seperti itu dulu juga tidak ada buku dan kertas gitu ya. Maka kemudian disampaikan dalam pengucapan yang maknanya hampir sama, bisa dibawa ke arah itu, dan pengucapan pengucapannya juga hampir sama gitu. Maka al-insan makhluk khata' wan nisyan itu bahwa manusia itu pasti ada khata' itu kholak gitu. Nisyan itu khetan. Maka harus maaf-maafan, berafem-afeman gitu kan. Maaf-maafan itu apem ya. Ya, dan ini bukan sekedar apem lalu kemudian dibagi dan enggak gitu. Tapi bagaimana masyarakat itu kalau dulu Mas Zumam itu saling berkunjung, silaturahim. Membawa apem itu diaturkan kepada yang sepuh gitu kan. Karena memang ruang dan waktunya masih memungkinkan untuk itu gitu. Masyarakat belum disibukkan oleh kayak sekarang ini. Nah, hari ini perubahan dalam bentuk itu, misalnya hari ini dikumpulkan orang di kampung itu untuk datang membawa apem, nanti saling menukar ya. Dan kemudian kalau dulu saling berkunjung itu pasti kemudian ada silaturahimnya, ada bersalamannya, ada kalimat untuk saling maaf-maafkan gitu kan. Saling memaafkan. Ya, ketika berkunjung ke rumahnya, ketika sowan, ketika datang itu pasti terjadi itu kan. Hari ini lalu kemudian perkembangannya adalah masyarakat menyempatkan waktu dalam satu hari bersama-sama gitu satu kan. waktu ya. Satu waktu. Ada yang lain kerja dan sebagainya tidak bisa berkunjung. Ya, lalu dijadwalkan dalam satu waktu yang disepakati, datang, lalu kemudian
di situ berdoa, ada silaturahim besar ya, gitu kan. silaturahim, berdoa terus makan-makan. Iya, ada silaturahim besar. Kemudian mestinya lalu ada ikrar untuk Iya. saling memaafkan dan seterusnya. Lebih berkembang lagi hari ini, andaikan apamnya sudah tidak lagi, pakai WA, Mas. Wah iya. Biasanya langsung video call juga sekarang bisa ya. Nah, saling Tidak harus, memaafkannya juga, iya, lewat andaikan tidak media lalu sosial dalam bisa. bentuk visualisasi sebuah makanan bentuknya Iya, afem iya. tadi, hari ini orang pakai WA, WA, video call menjelang ya. Ramadan, dan Iya, itu rohani banget itu. iya, iya, iya. Itu rohani banget, nilainya sama. Nilainya sama ya. Ya, sama. Walaupun jarak yang memisahkan, tetapi silaturahimnya masih sama ya. Ya, sama nilainya dengan orang apeman, orang Iya, WA-an, itu iya, nilainya kan sama, walaupun iya, iya. teknis dan caranya Berbeda. berbeda. Iya. Tetapi tentu bahwa apeman itu tidak sekedar makna dari itu, tapi di dalam apeman itu ada silaturahim. Iya. Secara face to face gitu ya. Iya. Ada Secara lagi, langsung. Mas, ada nilai sedekahnya. Oh iya. Sedekah Iya. makanan kan? Iya, iya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Ya, kita itu dulu pernah mengalami namanya masa di mana makanan dan pakaian itu adalah barang mahal. Iya. Dan ketika orang dikasih makanan itu Senang ya. sangat senang. Senang. Dan sebagaimana Nabi sampaikan bahwa salah satu ibadah yang terbaik buat orang adalah it'amu ta'am gitu ya. Iya. Ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah it'amu ta'am. Iya. Memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, ini lalu tergambar ada silaturahimnya, ya ada. Sedekahnya juga tadi ada ya. ada sedekahnya, Iya. ada Ucapan maaf tadi. asupan rohaninya. Oh, iya ya. Saling memaafkan. Iya. Bersedekah juga menghilangkan ganjalan rohani untuk saling membahagiakan. Silaturahim adalah menyambung dari tali persaudaraan yang barangkali ada masalah lalu kemudian putus. Dan itu kalau sudah lihat nilainya, Mas, itu Masya Allah. Iya. Masyarakat Jawa itu, masyarakat Nusantara itu adalah masyarakat yang menggunakan pendekatan-pendekatan rohani itu lebih dikedepankan itu. Iya. Dan juga personal ya, personal satu sama lain itu akan menjadi erat ya. Ya. Apalagi kemudian disebutkan bahwa di dalam bulan Sya'ban itu adalah Syahrul Maghfirah. Ah iya ya. Pengampunan. Baro'ah gitu. Di mana bulan yang ada beberapa dalam literasi disebutkan Allah memberikan rahmat berupa ampunan kepada penduduk di muka bumi ini. Nah, apa hubungannya dengan saling memaafkan tadi? Entah WA, entah apaman tadi. Iya, bagaimana ya? Ketika hubungannya sebuah kesalahan atau khilaf serta dosa itu kan ada tiga bentuk, Mas. Iya, apa saja ya? Dosa kepada Allah. Iya. Maka ini berbeda dengan dosa kepada manusia. Yang kedua, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama. Yang satu ini apa ya? Yang satunya lagi adalah berupa pedzaliman atau mengambil hak-hak adami. Seperti mencuri itu. Ya, mencuri, utang piutang, gitu kan. Ini bentuknya berbeda. Kalau kepada Allah, maka beristighfar. Istighfar ya. Ketika tebaran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ampunan Allah ditebarkan dalam Syahrul Sya'ban. Dengan banyak-banyak beristighfar. Ketika sudah Allah memberikan ampunan, ada lagi yang tidak bisa mendapatkan ampunan kecuali orang itu dengan sesama manusia yang salah tadi saling memaafkan. Tidak bisa. Maka harus sesama manusia itu lalu kemudian saling memaafkan. Baru tadi
dosanya gugur itu ya. Nah, ada lagi bahwa tidak cukup dengan istighfar atau bersalaman, kalau ada hak adami dia harus kembalikan itu. Ya, seperti utang piutang. Barang itu. curiannya, utang piutangnya tidak bisa utang piutang itu salaman jadi lunas kan nggak bisa. Iya, tidak. Tidak bisa utang piutang tiba-tiba mengistighfari semalam suntuk, tidak juga bisa. Iya, iya. Maka ketika Allah sudah berikan ampunan, jangan sampai kemudian masih tersisa ketika kita tidak menyelesaikan dengan sesama Adam. Ada lagi Mas Imam, yang hubungannya dengan itu. Bagaimana ya? Jangan sampai kita tidak mendoakan para ahli kubur. Leluhur kita ya. Ya. Jangan sampai kemudian tadi. Ya, orang itu lalu lupa akan birrul walidain. Ya, ya. Dan kenapa harus sampai ziarah kubur gitu? Kalau hanya sekedar, kalau ada di wilayah pemohonan ampunan, saya kira tidak harus berziarah kubur. Kita tiap hari habis sholat, bisa kita tiap hari bisa kemudian Allah, umaghfirli wali walidayya. Sudah di situ ya. Tapi ketika ziarah kubur itu lagi-lagi, ini juga perintah Nabi. Nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Ketahuilah bahwa dulu aku larang untuk berziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Karena dipandang akidahnya umat Rasul. Para sahabat-sahabat Nabi sudah kuat. Kenapa? Ziarah. Karena fa inna ziyaratal qabri, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kematian. Nah, mengingat kematian itu juga perintah Nabi. Aktsiru dzikra qati'u hadil ladzat gitu kan. Perbanyaklah engkau mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kamu bisa menikmati nikmatnya dunia. Apa bentuknya? Kematian. Mati. Nah, ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian. Apa hubungannya dengan Ramadan? Bagaimana ya? Orang itu kalau sudah berbicara tentang mati, maka pertanyaannya satu, Mas Imam. Bagaimana ya? Bekalmu untuk kematian itu sudah seberapa? Sangunya untuk mati itu udah bagaimana gitu? Bagaimana Nabi juga pernah sabdakan, khudizada kamilan fa innas safara ba'idun. Persiapkan dirimu untuk mencari bekal kematianmu sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan kematian itu adalah perjalanan panjang. Karena nanti kamu harus membutuhkan bekal yang banyak. Kalau perjalananmu pengen nyaman gitu ya. Nah, kalau kemudian orang itu ketika ditanya rata-rata, dan ini saya sudah survei, Mas Zimam. Bagaimana ya surveinya? Setiap kali kita ada di majelis itu kita tanyakan, Bapak Ibu, bekalnya untuk kematian sudah banyak apa belum? Jawabnya apa, Mas? Jawabnya apa? Ya pasti belum lah. Terus dimanapun itu. Bapak Ibu, para jamaah, andaikan besok kita itu dipanggil Allah, bekal untuk menghadap Allah sudah banyak apa belum? Dimanapun, Mas. Jawabannya jamaah pasti mengatakan belum. Saya belum pernah ketemu orang yang saya sudah siap, belum pernah. Nek ono tak kon ngadeg ning ngarepku, aku tak gawe dadi tak dadekne imam orang itu, kira-kira gitu kan. Karena saya kemudian orang berarti merasa memang belum banyak untuk bekal mati itu ya. Banyak. Karena kematian itu perjalanan panjang. Bahkan pergi yang tidak pernah pulang ya. Maka dia bekalnya harus banyak. Untuk itu lalu kemudian orang ditunjukkan di dalam bulan Ramadan besok itu ada ibadah-ibadah yang di dalamnya Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Sehingga carilah kamu di situ nanti. Di bulan Ramadan itu ya. Ada puasa Ramadan. Ada salat tarawih. Ada tadarus Al-Quran. Ada sahur. Ada buka bersama. Ada sedekah. Ada zakat fitrah. Akhirnya. Ya. Banyak juga ya. Wah, itu luar biasa. Itu pahalanya dilipatkan hampir juga. 24 jam semua kebaikan kita itu ada
berpahala yang dilipat Berpahala. gandakan karena rahmat di dalam Bulan Ramadan. agungnya bulan Ramadan. Iya. Syahrun adimun Adimun. Sya'ban. Iya. Baina syahraini adimaini. Oleh karenanya, orang nyadran, orang ziarah kubur orang apaman, maka tidak sekedar berziarahnya, tidak berhenti di ruahannya, tetapi sebentar lagi Ramadan. Maka persiapkan rohani dengan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya keimanan kita, lalu agar kita nanti bisa melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan dengan baik. Dengan semaksimal mungkin. Iya. Tanpa itu, banyak yang kemudian tidak bisa maksimal di dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan. Iya. Dan itu real itu. Iya, banyak ya. Oh, bukan banyak lagi, rata-rata. Ini memang terkadang menyesal di waktu akhir-akhir. Gini Mas Imam. Dan ini bukan wacana, ini Iya. saya bilang rata-rata itu adalah empirisme di masyarakat memang begitu. Iya. Mungkin Ramadannya puasanya bisa selesai. Iya. Tapi tarawehnya? Iya, tarawehnya kadang terakhir udah enggak terawih. Oh, kok terakhir? Orang dapat 10 hari sudah rontok. Iya. Pertama mesti penuh. Awal-awal banyak ya. Oh iya. Pertengahan sudah. Begitu dapat 10 hari sudah kembali lagi soft. Bagaimana biasanya? Apakah mereka tidak kuat taraweh? Kuat. Apa yang tidak kuat? Menjalankannya. Imannya yang tidak kuat. Oh iya. Ruhaninya yang rohani ya. kurang diperkuat lagi. Ada lagi. Yang puasa tadi bisa 200 orang, yang tarawehnya bisa sepenuhnya 1 bulan, 50 orang. Ya kan? Begitu taraweh 50 orang, diumumkan oleh takmir di wilayah tempat. Bapak Ibu, habis taraweh kita akan laksanakan tadarus. Dari yang taraweh 50 orang tadi, yang tadarus berapa, Mas? Berkurang lagi. Nah, apakah mereka kemudian tidak kuat tadarus? Kuat juga. Oh, kuat. Apanya yang tidak kuat? Imannya. Imannya lagi-lagi. Maka persiapan Ramadan ada persiapan dua sisi. Yang satu adalah sehat badaniahnya. Karena bagaimanapun puasa itu harus ditopang dengan badan yang sehat. Karena kalau sakit kita tidak juga bisa melaksanakan puasa dengan baik dan selesai dengan sepenuhnya. Tetapi bahwa ada yang jauh lebih penting lagi di samping sehat badannya adalah sehat imannya. Sehat ruhaninya. Oleh karenanya bernyadranlah, disilahkan, berziarah kuburlah, berapam-apamanlah. Tetapi jangan berhenti kepada wilayah perayaannya atau upacara adatnya atau sekedar makanannya atau sekedar rame-ramenya, tetapi harus mengambil sebuah iktibar, ada value-nya, ada nilainya untuk menguatkan rohani kita menyongsong datangnya bulan Ramadan. Saya kira itu. Baik ya. Memang bulan Ramadan ini yang dinanti-nanti, namun terkadang ketika sudah datang kita kurang kuat imannya juga ya. Nah, semoga kita ke depan bisa bisa memperbaiki diri dan iman kita itu semakin kuat gitu ya. Amin. Baik, sahabat inspirasi dimanapun berada, kita sudah banyak bicara tadi tentang menyongsong bulan suci Ramadan dan tradisi-tradisinya, yang dimana bulan suci ini memang banyak sekali keberkahannya, sehingga kita diharapkan mempersiapkan apa yang harus disiapkan untuk bisa kita melaksanakan di bulan Ramadan seperti puasa, sholat tarawih dan sebagainya dengan penuh keimanan itu ya, keimanan sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti bisa memberikan maghfirahnya kepada kita bersama. Baik sahabat inspirasi, kali ini bicara kita cukupkan ya. Nanti kita akan bertemu kembali di episode-episode selanjutnya untuk closing statement ya, untuk persiapan bagi masyarakat apa saja untuk bulan suci Ramadan. Saya kira hari ini penguatan keimanan itu penting karena tantangannya semakin berat juga untuk orang berpuasa Ramadan.
Sehingga ketika masyarakat Jawa dulu padusan sebenarnya menunjukkan sebuah kesiapan diri bahwa dia sudah membersihkan lahiriah dan batiniahnya sehingga mensucikan diri untuk memasuki bulan yang suci. Jadi saya kira kesiapan untuk songsong Ramadan adalah sebuah keniscayaan bagi kita bersama untuk saling menguatkan agar Ramadan ini memberikan keberkahan pada seluruh alam, seluruh umat manusia. Dan mudah-mudahan semua sahabat-sahabat inspirasi dimanapun berada melaksanakan ibadah Ramadan yang terbaik untuk tahun ini karena kita melakukan persiapan yang terbaik. Selamat berRamadan. Saya kira itu walafu minkum. Cukup dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Kiai Salehuddin Mansur yang telah memberikan ya kita narasumber pada kali ini. Kita tutup pada episode kali ini dengan tagline tadi ya. Sumbu inspirasi selalu menginspirasi gitu ya. Kita coba ya. Sumbu inspirasi selalu menginspirasi. Baik dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.